Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Hussein Yudani sebagai sarana prasarana Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. Ya teman-teman, di sini saya akan sedikit membahas mengenai SPO tentang penyimpanan limbah B3 di Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. Oke, untuk poin yang pertama teman-teman, lokasi penyimpanan. Berkaitan dengan lokasi penyimpanan, jadi tempat penyimpanan limbah B3 harus berada di area yang terpisah dari area lain rumah sakit, jadi jauh dari sumber api, dari sinar matahari langsung, dan jauh dari jalur evakuasi teman-teman. Kemudian terkait penandaan ya teman-teman, terkait penandaan, jadi tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan label peringatan yang jelas seperti tanda limbah B3 seperti ini, limbah B3. Kemudian juga harus dilengkapi juga dengan penanda bahwasanya ini adalah tempat TPS limbah B3 dan lengkap juga dengan titik koordinatnya. Kemudian kita masuk terkait pemisahan limbah. Jadi limbah B3 harus dipisahkan berdasarkan jenis dan sifatnya. Misalnya limbah cair, limbah padat, kemudian limbah gas. Jadi untuk mencegah reaksi berbahaya, reaksi antar limbah tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai penyimpanan limbah B3. Yang pertama, kontainer dan wadah. Jadi gunakan wadah yang tahan terhadap bahan limbah yang disimpan, misalnya wadah kedap udara atau berbahan anti korosi untuk limbah cair. Pastikan wadah tidak bocor dan dalam kondisi baik. Kemudian penutupan wadah. Jadi semua wadah limbah B3 harus ditutup rapat dan aman untuk mencegah kontaminasi atau penyebaran bahan berbahaya. Kemudian kondisi penyimpanan. Jadi pastikan limbah disimpan pada suhu dan kelembaban yang sesuai berdasarkan jenis bahan dan instruksi yang terdapat pada MSDS. Misal benda cair ada yang beberapa waktu harus diambil dan menunggu di TPS, jadi ada beberapa limbah cair yang harus dimasukkan ke cold storage atau lemari pendingin. Kemudian terkait penyimpanan limbah B3 cair. Untuk limbah cair gunakan wadah yang dapat menampung kebocoran atau tumpahan yang dilengkapi dengan sistem penanggulangan tumpahan. Jadi kalau limbah cair misalnya oli atau sejenisnya, gunakan tong, kemudian bawahnya jangan langsung menyentuh ke tanah, jadi bawahnya digunakan palet supaya mempermudah ketika ada tumpahan, itu mempermudah untuk dibersihkan. Kemudian penyimpanan limbah B3 padat. Limbah padat harus disimpan dalam kontainer yang tertutup rapat, tidak mudah rusak, dan dilabeli dengan jelas. Jadi harus ada labelnya, kontainernya juga harus tertutup rapat. Untuk poin 3 terkait pengolahan limbah beracun dan berbahaya. Di pencegahan kebocoran dan tumpahan, pastikan bahwa area penyimpanan limbah B3 dilengkapi dengan sistem pemantauan yang memadai, termasuk sistem pembuangan tumpahan untuk limbah cair. Jadi ada drainasenya, di ruangan limbah B3 ada drainasenya. Oke teman-teman, terkait poin keempat ya. Poin keempat ini membahas tentang keamanan dan akses. Jadi limbah B3 ini merupakan akses terbatas. Akses ke area limbah B3 hanya diperbolehkan bagi petugas yang terlatih dan memiliki izin. Jadi kalau misalnya tempatnya jauh dari rumah sakit
sakit atau dari gedung rumah sakit harus dilengkapi kunci ya. Nanti kuncinya bisa dikasih ke bagian-bagian yang telah mengerti tentang limbah, misalnya cleaning service yang sudah terlatih. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu peralatan keamanan ya teman-teman. Jadi area limbah B3 atau ruang limbah B3 ini paling enggak harus ada apar dan juga harus ada APD dan ya ini APD dan APD-nya ini harus dicek secara berkala terkait kelengkapannya dan juga masa dari APD tersebut. Jadi ada kan APD yang tidak digunakan lama itu bisa rusak atau bolong seperti itu teman-teman. Kemudian poin selanjutnya penanganan limbah B3 yang sudah tertampung. Jadi limbah B3 harus dipindahkan ke tempat pemrosesan dan atau pembuangan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan. Jadi misal kita memakai vendor sebagai proses untuk pemrosesan limbah B3 atau pembuangan limbah B3 ya kita kondisikan vendor datang kemudian diangkut sesuai dengan prosedur, memakai APD lengkap, kemudian juga mobilnya itu harus langsung di area limbah B3. Kemudian pemusnahan limbah B3. Limbah B3 yang tidak dapat diproses atau dipulihkan harus dimusnahkan cara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi pemusnahannya pun poin ini sebenarnya itu poin karena kita melakukan pemrosesan atau pemusnahan limbahnya dilakukan oleh pihak ketiga ya, ini sebenarnya proses ini proses yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ke sini kita jadwalkan, kemudian kita infokan, mereka ke sini melakukan pengangkutan. Jadi yang kita siapkan yaitu pertama itu terkait APD supaya kita awas diri supaya tidak terkena kontaminasi limbah-limbah B3 maupun limbah-limbah yang nanti tajam ya. Kemudian yang kedua kita menyiapkan ini timbangan. Jadi nanti sebelum diangkut ditimbang terlebih dahulu. Jadi tempat limbah B3 kalian semua teman-teman paling enggak harus ada timbangannya juga itu. Jadi nanti diangkut, jadi terkait pengangkutan dan penimbangan nanti mungkin pihak ketiga karena sebenarnya poin ini yaitu poin yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oke, ini sekedar tambahan aja sih teman-teman, bahwasanya sebenarnya tempat area limbah B3 itu harus ada tempat cuci tangan. Cuci tangannya itu harus model shower kayak gini teman-teman ya, harus model shower kayak gini, dan juga dilengkapi dengan sabun tentunya dan juga kotak K3 teman-teman seperti itu. Jadi mungkin sekian dari pembahasan mengenai tempat penyimpanan limbah B3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.